Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction melanjutkan Santun TV Ramadan di Jalan part 5 dan 6-nya. Iya ya, part 5 dan 6-nya. Oke, kira-kira seperti apa dan bagaimana kelanjutannya bre? Langsung aja bre, kita ke channel Santun TV. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Santun TV nya. Dan juga Masul Official ya bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama. Dan juga bisa membuat saya semakin semangat untuk membuat konten reaction lainnya untuk kalian semua tentunya bre ya. Oke bre, dan langsung aja bre, kita play. Welcome to Santun TV. Runtuhnya integritas. Nah, jadi terima tawaran kami tidak? Gimana ya Om? Emang mau apaan sih? Ambil saja bang jobnya. Gimana? Terima enggak? Hore hore. Ayo bang, ini kesempatan kita untuk mengubah nasib kita bang. Terima enggak? Bang, kalau kita terima, kita gak akan lagi hidup miskin. Waduh. Kita gak akan jadi sampah seperti papa mama membuang kita. Aduh. Kami terima. Nah, gitu dong. Aduh. Selamat. Emang Dengan apa sih? demikian, kamu sudah selangkah lebih maju untuk menggapai kesuksesan wahai anak muda. Engkau akan dilimpahi harta yang bergelimang dan kau tak akan sengsara lagi. Masa depanmu akan cemerlang dan engkau akan bahagia selamanya. Emang iya? Engkau akan Apa sih mendapatkan bagi rencananya? hasil yang menggiurkan serta gaji yang gaji. Ini pasti animatornya mau hapus karakter tapi gak ada alasan jadi skrip dan dijadikan NPC. Ada animator lagi. Jadi apa yang harus kami kerjakan? Oh, gampang. Kalian ku foto, nanti kalian ku jadikan objek untuk pengajuan anggaran orang miskin. Terus kalian akan diutus untuk mengemis. Maksud saya Untuk kalian mengemis. pergi mengajukan dokumen tersebut ke pejabat sosial negeri Otni. Gitu doang. Gampang banget, terus carinya berapa om? 150 M nih. Waduh. Wah, 150 M untuk rakyat miskin ya om. Untuk saya dong. Lah terus. Bayangin 150 M. Duit yang tak bisa kubayangkan betapa besarnya. Selama karirku, ini sungguh merupakan puncak karir yang hakiki. Aduh. Diamlah. Dasar koruptor mata duitan. Jangan munafik. Loh kok jangan menafik? Tak ada seorang pun di dunia ini dapat menolak uang, termasuk kau. Emang iya. Tapi aku masih punya integritas. Integritas diuji ketika orang itu berada di titik ekonomi terendah dalam hidupnya. Waduh. Dan kau gagal dalam ujian itu. Waduh. Sudahlah bang, kita sedang butuh uang. Jadi job ini kau terima enggak? Iya om. Nah sekarang kita foto. Aduh, ini gimana nih? Aduh, rencananya gitu. Jadi untuk pengajuan Kenapa proposal. bang? Entahlah, aku rasa aku sangat berdosa. Lo kok ngomong gitu bang? Sejak ditinggal papa mama, aku sangat membenci pengkhianatan. Tapi sekarang aku merasa aku telah mengkhianati nuraniku sendiri. Aduh, iya juga Ini ya. kesempatan kita untuk mengubah nasib kita bang. Kalau nggak kali ini kapan lagi? Tapi uangnya haram. Kalau kita ketangkap gimana? Kalau masuk penjara gimana? Pak penjara dan jalanan sama saja. Waduh, sudah bre. Kalau udah ngomong kayak Sejak gitu. papa mama pergi, tak ada yang peduli dan mengurus kita. Tak ada yang sayang dan menerima kita. Jalanan terasa seperti penjara. Udah kalau gitu no Keras, komen gue bre. brutal, Kalau dan komentarnya tak kayak pernah gitu. aman. Di luar sana orang bilang penjara itu tempat orang jahat dikurung. Tapi buat orang kayak kita, hidup ini sendiri sudah seperti kurungan. Bedanya cuma satu. Kalau di penjara, setidaknya orang tahu mereka sedang dihukum. Sedangkan kita dihukum tiap hari Waduh. tanpa pernah diberitahu salah kita apa. Aduh, berat Jadi nih bre. jangan bicara Berat. padaku soal takut masuk penjara. Karena kita bahkan tak pernah benar-benar hidup merdeka. Aduh, serem banget kata-katanya bre. Serem banget bre, sumpah. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Fuck me. Cadel. Kalian mau kemana? Aduh, bersambung bre. Ya oke. Udah habis? Oke bre, ternyata seperti itu. Tapi langsung aja kita ke part 6 nya.
Nah bre, sekarang kita udah berada di part 6-nya ya. Seperti biasa langsung di like dan subscribe. Dan langsung aja bre, yuk kita kecil-kecil diajarin korip. Oke, langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Kecil-kecil diajarin korip. Cadel. Fahmi, Adel. Oh iya mati po. Fahmi, Fakmi dan Cadel mau kemana? masih saja. kami mau mengantarkan dokumen. Dokumen apa? Dokumen untuk lamar kerja. Oh, lamar kerja. Bohong, oke. Masa ngantar dokumen lamar kerja? Itu Abangku tadi lihat ada lowongan kerja. Sini coba kulihat. Oh iya, aku kan gak bisa baca. Terus apa gunanya? Aduh, Dipo. ini ya kantornya. Ayo bang, Udah silakan ke ketakutan pejabat itu, mereka. bang. Aku agak takut nih. Kira-kira pejabat itu arogan nggak ya? Enggak dong bang, Kok tahu? mereka kan digaji sama rakyat. Masa kacung ngelunjak sama bos? Aduh, bener juga. Tapi kebanyakan Kecuali ngelunjak kacang sih. lupa kulit. Anjing yang menggigit majikan. Aduh. Biasa sih terjadi kalau udah duduk. Dan lupa kalau suatu saat dirinya akan turun. Oke. Ayo kita serahkan berkas ini ke pejabat sosial negeri nih. Wih, Selamat Hidungnya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang wahai rakyat negeri yang sangat saya sayangi dan cintai. Apakah ada yang bisa saya bantu? Pak, saya ingin. Apakah engkau lelah wahai anak muda? Jika engkau lelah, bersediakah engkau duduk di kursi pijat yang diberikan oleh departemenku, padahal aku tak pernah meminta karena menurutku itu terlalu menghabiskan anggaran? Enggak Pak, Oke. saya cuma ingin. Apakah engkau ingin bersantai di ruanganku dulu karena ruanganku diinstalkan AC sebesar 5 PK yang padahal cukup 3/4 PK? Enggak Pak, saya. Apakah kau ingin menonton televisi 98 inci di ruanganku yang padahal tidak ku minta tetapi mereka memasangnya karena hanya ingin menghabiskan sisa anggaran dan takut mengembalikan uangnya karena kalau dikembalikan maka anggaran tahun depan dipotong. Saya ingin Aduh. mengajukan bantuan. oh gitu. Wah, bantuan apa wahai anak muda? Saya disuruh korup. Bang, jangan jujur lah Jangan bang. jujur. Lihat bang, tugas kita membohongi pejabat ini agar duit bantuan cair dan kita dapat bagian. Emang bisa? Pak, ini proposal bantuan untuk kami orang miskin. Hah? Kalian masih miskin? Kok bisa? Lek, Anjing juga ini orang kau ngomong. Dan saya tahun lalu sudah menggelontorkan duit sebesar 500 M untuk 50.000 orang demi kesejahteraan mereka. waduh. 500 M? Ya, dan saya juga kasih rumah untuk yang tunawisma. Emang iya. Dapat rumah. Dan saya juga memberikan mereka voucher makan gratis selama 1 tahun. Gratis makan. Dana sebanyak itu telah kukeluarkan. Namun ternyata masih ada orang miskin. Waduh. Sungguh tak berguna diriku untuk menanggulangi kemiskinan. Sebentar, aku mau sedih dulu. Oh, jadi sebenarnya dia itu jujur cuma dimanfaatin bawahannya, bre. Serem banget. Berarti duit sama ini kemana ya? Masih nanya. Ya pasti dikorup sama anak buahnya dong bang. Jadi sekarang apa yang bisa saya bantu wahai anak muda yang masih miskin dan sebentar lagi akan saya selamatkan? Begini Pak, saya ingin mengajukan permohonan bantuan untuk kalangan saya Pak. Oh iya, mana? Biar saya lihat ya. Aduh. Apa ini? Apa? Mampus ketahuan bang. Ini proposal untuk bantuan orang miskin Pak. Siapa yang menulis ini? Itu korup. Maksud saya kami Pak. Oke. Ketahuan nggak ini? Aduh, kok serem banget. Diam bang, abang jangan sange. Sange. Proposal ini sangat spektakuler. Spektakuler, oke. Saya sangat terharu dan tergerak hati saya setelah saya membaca proposal ini. Sungguh sangat memprihatinkan kondisi kemiskinan di negeri ini. Pak, kalau boleh tahu saya agak lupa isinya apa. Di sini tertulis kalau kalian adalah orang-orang yang tinggal di jalanan. Iya Pak. Lalu tertulis kalau kalian sering kelaparan. Benar Pak. Sebenarnya yang ditulis itu real juga Ya ya. real Lalu juga. kalian hidup dengan memakan sampah dan kotoran burung. Aduh. Terkadang kalian menunggu di depan warung hanya untuk mematok beras. Aduh. Saking miskinnya kalian. Kalian tak pernah mandi dengan air, tapi berkubang di pasir. Aduh. Benar Pak, yang nulis beneran anjing. Tenang saja wahai anak-anak yang sengsara karena mengkonsumsi sampah. Bapak akan gelontorkan dana sebesar 140 M untuk 15.000 anak-anak. Wah, serius Pak? Ya, serius. Saya tidak tahan dan kemiskinan. Saya akan menumpas kemiskinan.
Saya tidak akan membiarkan kemiskinan menimpa kalian, wahai anak-anak Oke. yang bajunya tak berganti selama berbulan-bulan. Kalau begitu, kapan kita bisa cair, Pak? Waduh, bersambung bre. Ya udah habis. Nah bre, itulah tadi ya bre ya, kita mereaksi animasi dari Santun TV. Nah ini bre, kalau masalah duit memang susah bre ya. Susahnya gini, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Apalagi jika seseorang itu berada di titik terbawah banget. Apalagi untuk teman-teman yang mulai beranjak dewasa dan mulai dewasa, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, udah usaha sana sini tapi nggak dapat apa-apa. Memang kalau ada yang bikin ujian bre, kalau dapat kayak gini, mau atau enggak. Kalau mau ya berhasil tapi haram, tapi kalau nggak mau ya sabar, walaupun tetap terlunta-lunta kalian hidup dengan keberkahan bre. Memang di posisi kayak ini seperti saat bocah-bocah ini sangat sulit bre untuk saya nggak mau berani menggurui, karena itu lagi kembali ke pribadi masing-masing ya bre ya. Kalau misalnya ada yang menuju jalan seperti itu ya itu pilihan kalian ya. Jangan sampai kita dan teman-teman yang mau menjadi baik jangan sampai terjerumus kayak gitu. Memang kita sulit menggurui orang yang berada di titik terbawah banget, yang nggak punya pekerjaan, nggak punya duit, kesulitan banget, udah jatuh ketimpa tangga, diinjak-injak lagi ya. Jadi mereka, orang-orang kayak gitu itu sebenarnya nggak butuh solusi, tapi butuh nggak butuh inovasi, motivasi, tapi butuh solusi gitu loh ya. Dan ya itu banyak sekali terjadi, makanya banyak terjadi, maaf ya, pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Ya ada yang memang untuk foya-foya, tapi memang ada yang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Gue nggak kalau itu salah bre, 100% salah, jangan kayak gitu. Dan itu lagi saya bilang, kembali lagi bagaimana kita bisa menyetir hati kita, menahan nafsu kita. Memang orang di saat titik bawah terendah itu adalah pukulan yang sangat berat, dan memang kalau iman dan takwanya itu nggak kuat, bisa-bisa hancur bre, beneran bre posisi orang kalau di bawah gitu. Dan yakinlah bre, sesulit apapun pasti ada kemudahan. Allah pasti akan bantu kita kalau kita yakin sama Allah, dan akan diberikan jalan keluar tentunya. Memang nggak mudah ya, gue nggak berani nguruin orang kayak gitu karena gue sendiri berada di titik terbawah untuk saat ini. Tapi gue masih tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik walaupun nggak ada orang yang suka sama gue atau pengen nggak pengen berteman sama gue nggak ambil pusing. Yang penting gue jangan sampai berbuat salah sama mereka ya, bersalah juga sama mereka dan lain sebagainya. Pokoknya bre, menjaga diri aja bre ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Jika umur panjang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, tetap keren.